Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Ghost of War yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengambil setting waktu pada Perang Dunia Kedua, mengisahkan tentang perjuangan 5 tentara Amerika yang diteror oleh sosok misterius. Cerita dalam film ini punya plot unik yang tidak akan pernah terlintas di pikiran kita. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Berlatar pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1944 ketika Jerman mulai menjajah Prancis. Di suatu malam, 5 tentara Amerika sedang beristirahat di tengah hutan. Tapi saat itu, salah satu tentara Amerika yang bernama Chris dikejutkan dengan kehadiran sosok misterius di depannya. Sosok misterius itu kemudian menodongkan senjatanya ke arah Chris. Tapi tidak berselang lama sosok misterius itu menghilang. Pagi harinya, Chris dan prajurit lainnya kembali bergerak melanjutkan perjalanan menuju pos jaga di bukit yang berjarak 30 mil dari hutan tersebut. Chris adalah seorang letnan yang memimpin pasukan kecil tersebut. Dalam perjalanan, mereka mendengar ada suara mobil yang mendekat ke arah mereka. Ketika mobil itu melintas, mobil itu terkena ranjau yang sudah dipasang oleh Chris dan anak buahnya. Ternyata mobil itu adalah mobil milik tentara Jerman. Chris dan anak buahnya mulai menjarah barang-barang milik tentara Jerman yang sudah tewas setelah terkena ranjau. Tapi ternyata masih ada satu tentara Jerman yang masih hidup. Prajurit Amerika yang bernama Bucci kemudian mengajak tentara Jerman itu bertarung dengan tangan kosong. Awalnya pertarungan mereka seimbang, tapi karena Bucci hampir dikalahkan, Chris langsung menembak tentara Jerman itu. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos jaga. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa warga sipil yang berusaha menjauh dari zona pertempuran. Prajurit bernama Tepper mendekati salah satu warga sipil, seorang wanita yang membawa anaknya. Kemudian, Tepper memberikan wanita itu jaket dan gigi palsu emas hasil jarahannya dari tentara Jerman sebelumnya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos. Malam harinya, Chris dan teman-temannya berjalan melewati pemukiman kota yang sudah hancur akibat pertempuran. Pagi harinya, mereka sampai di sebuah rumah besar yang dijadikan sebagai pos jaga untuk tentara Prancis. Rumah itu milik seorang dokter bernama Helwig yang dibunuh oleh tentara Jerman. Di rumah itu, mereka bertemu dengan para prajurit Amerika yang berjaga sebelumnya. Tapi entah kenapa para prajurit yang sudah berjaga sebelumnya malah ingin buru-buru meninggalkan rumah tersebut. Padahal Chris dan yang lainnya melihat banyak sekali persediaan makanan dan minuman di sana. Chris dan anak buahnya mulai menelusuri rumah besar itu untuk mencari beberapa barang yang mungkin saja bisa mereka gunakan. Tepper yang saat itu pergi ke basement melihat foto keluarga Helwig di sana. Tidak berselang lama, beberapa barang yang ada di belakang Tepper tiba-tiba bergerak sendiri. Sementara itu, Chris yang berada di ruangan lain melihat karpet yang sudah gosong dan juga sebuah kursi. Tidak hanya itu saja, Chris juga mendengar suara-suara aneh dari balik sebuah tembok. Di ruangan lain, Bucci juga mendengar suara seseorang memukul pintu di dekatnya. Bucci mencoba membuka pintu itu, tapi pintu itu terkunci. Ketika Bucci beranjak pergi, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ketika mereka sedang berkumpul di ruang keluarga dan menikmati makanan di rumah itu, mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Chris dan anak buahnya segera memeriksa ruangan di lantai atas satu persatu. Chris dan prajurit yang bernama Kirk mendengar suara aneh dari salah satu ruangan.
Ketika mereka menemukan ruangan asal suara tersebut, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ketika mereka memeriksa ruangan itu, mereka melihat sesuatu yang aneh. Not sure what I saw. The hell was that? You saw it too. Malam harinya, prajurit yang bernama Eugene mengatakan kalau dia menemukan sebuah buku jurnal berbahasa Jerman yang ditulis oleh salah satu tentara Jerman ketika mereka mengambil alih rumah tersebut. Tidak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan dengan suara dari lantai atas yang terdengar seperti kode Morse. Eugene mulai mengartikan kode Morse dari suara tersebut. Kode itu membentuk kalimat yang berbunyi I have no leg, yang artinya aku tidak mempunyai kaki. I have no legs. Setelah kejadian itu, Chris memerintahkan Tepper pergi ke loteng untuk mencari titik pantau terbaik karena Tepper adalah seorang sniper di kelompok tersebut. Sementara Eugene pergi ke basement dan membaca buku jurnal milik tentara Jerman yang ditemukannya sebelumnya di dekat foto keluarga Hellwig. Tidak lama kemudian, lilin yang Eugene bawa tiba-tiba padam dengan sendirinya. Ketika Eugene menyalakan lilinnya kembali, Eugene melihat gambar foto keluarga Hellwig sudah menghilang. Sementara di loteng, ketika Tepper sedang memantau area di sekitar rumah dengan bidikan senjatanya, tiba-tiba pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan, tapi mereka semua hanya diam dan tidak mau menceritakan pengalaman yang mereka alami di malam sebelumnya. Setelah itu, Chris, Eugene, dan Kirk duduk santai di balkon sambil bercerita tentang kekejaman tentara Jerman kepada warga sipil. Tidak berselang lama, Tepper datang memberikan informasi yang dia dapatkan dari radio. Tepper mengatakan akan ada rombongan tentara Jerman dalam jumlah besar akan melewati rumah tersebut. Tepper menyarankan agar mereka bersembunyi di dalam hutan menunggu pasukan Jerman itu lewat. Tapi Chris menolak karena mereka harus bertanggung jawab menjaga pos tersebut. Mendengar keputusan Chris, Tepper pun berencana membersihkan loteng untuk tempatnya memantau situasi dan mengajak Eugene untuk membantunya membersihkan loteng tersebut. Ketika mereka membersihkan loteng, mereka menemukan sebuah gambar altar pengorbanan yang biasa digunakan dalam ritual ilmu hitam. Kemudian, ketika mereka mencoba memindahkan lemari yang ada di sana, tiba-tiba pintu lemari itu tertutup sendiri dan membuat beberapa jari Eugene patah. Tepper juga melihat dari cermin lemari ada seseorang tergantung di belakangnya. Setelah semua kejadian yang mereka alami, akhirnya mereka menyadari kalau rumah itu berhantu. Dan ketika mereka sedang mencari informasi dari radio, mereka malah mendengar suara radio yang mengatakan jika mereka meninggalkan rumah itu, mereka semua akan mati. Malam harinya, rombongan pasukan Jerman datang dan memeriksa rumah tersebut. Tapi Chris dan teman-temannya sudah mengunci semua pintu di rumah tersebut. Pasukan Jerman mengira kalau rumah itu sudah tidak berpenghuni. Ketika pasukan Jerman akan beranjak pergi, tiba-tiba terdengar suara dobrakan pintu yang sangat kencang dari rumah itu. Mendengar suara itu, pasukan Jerman langsung menyerang rumah tersebut. Tentara Jerman melemparkan sebuah granat ke dalam rumah. Tapi Bucci langsung menutup granat itu dengan tubuhnya. Karena pasukan Jerman terus berdatangan, Chris dan yang lainnya berpisah dan bersembunyi. Dan anehnya, para tentara Jerman yang mengejar mereka justru tewas dengan sendirinya. Ada yang dicekik di bak mandi, ada yang terbakar di tengah ruangan, dan ada yang tewas digantung. Pasukan Jerman pun habis dibantai tak bersisa. Pagi harinya, mereka membersihkan rumah itu dari mayat-mayat tentara Jerman. Di malam berikutnya, Eugene mengatakan ke teman-temannya kalau apa yang dialami oleh pasukan Jerman sebelumnya merupakan kejadian yang sama seperti yang dialami oleh keluarga Hellwig.
Hal itu tertulis dalam buku jurnal milik tentara Jerman yang ditemukan Eugene di rumah itu. Buku jurnal itu menceritakan ketika tentara Jerman berhasil merebut rumah itu, mereka menyiksa semua anggota keluarga Hellwig dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh tentara Jerman yang menyerang mereka sebelumnya. Tentara Jerman juga tidak memakamkan mayat-mayat keluarga Hellwig. Mereka hanya menumpuknya di suatu tempat. Eugene berpendapat itulah sebabnya hantu dari keluarga Hellwig bergentayangan. Tapi Chris masih belum percaya dengan semua hal mistis tersebut. Wandering the earth with unfinished business? Or was evil simply a man-made concept in the first place? I'm gonna go check on Butchie. Eugene pergi memeriksa kondisi Butchie yang terluka parah setelah terkena ledakan granat. Pagi harinya ada bayangan tangan yang menyentuh wajah Butchie. Setelah itu, Chris dan yang lainnya mendapati Butchie yang sadar dari pingsannya dan terus berteriak kalau semuanya tidak nyata. Tidak lama kemudian, Butchie pun meninggal dunia. Setelah semua yang mereka alami, mereka sepakat akan pergi meninggalkan rumah itu, meski nantinya mereka akan dihadapkan dengan pengadilan militer karena telah meninggalkan pos jaga. I want everyone geared up and ready to clear out. Double time. Keesokan harinya, setelah memakamkan Butchie, mereka berempat pergi meninggalkan rumah itu dengan berjalan kaki. Tapi anehnya dalam perjalanan, mereka bertemu lagi dengan warga sipil yang mereka temui sebelumnya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sadar kalau mereka terus berjalan melewati jalur yang sama. Malam harinya, karena sudah kelelahan, mereka beristirahat di dalam hutan. Ketika tertidur, Tepper bermimpi melihat tulisan Vetrulek di tanah tepat di sebelahnya. Pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan selalu melewati jalan yang sama. Karena merasa tidak bisa menemukan jalan untuk pulang, mereka memutuskan kembali ke rumah tersebut untuk mencari mayat keluarga Hellwig dan akan memakamkan mereka dengan layak. Chris menebarkan tepung di lantai agar mereka bisa berkomunikasi dengan roh keluarga Hellwig untuk mencari tahu di mana keberadaan mayat mereka. Ketika hari mulai gelap, mereka melihat jejak langkah kaki di tepung menuju ke arah Chris. Dan tiba-tiba, sosok itu menyeret Chris keluar dari rumah dan membawa Chris menuju ke suatu tempat. Anak buah Chris berusaha mengejar Chris, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan mayat keluarga Hellwig. Ketika mereka akan mengubur mayat keluarga Hellwig, Eugene menemukan halaman terakhir yang robek dari buku jurnal yang ditemukannya. Dari halaman itu, Eugene menemukan fakta kalau ternyata keluarga Hellwig bukan orang Prancis, melainkan orang Afghanistan. Alasan mereka dibunuh tentara Jerman karena mereka menyembunyikan orang Yahudi di tembok rumah mereka. Setelah itu, mereka menguburkan mayat keluarga Hellwig dan mendoakannya. Mereka menemukan sebuah peti di tempat mereka menemukan mayat keluarga Hellwig. Peti itu ternyata berisi banyak cerutu dari Afghanistan. Eugene teringat dengan tentara Jerman yang menyebutkan sesuatu tentang peti di buku jurnalnya. Tapi catatannya berhenti setelah mereka membuka peti itu. Di buku itu tertulis, menguburkan mayat keluarga Hellwig hanya memberi mereka kekuatan untuk hidup kembali. Di waktu yang sama, Tepper yang sudah dirasuki melakukan ritual di atas gambar altar pengorbanan. Para mayat keluarga Hellwig pun tiba-tiba muncul di hadapan Chris dan yang lainnya. Chris dan yang lainnya berusaha melumpuhkan mayat keluarga Hellwig yang menyerang mereka. Ketika Chris dihadapkan ke cermin, hal tidak terduga terjadi. Ternyata selama ini Chris dan teman-temannya hanya tertidur di salah satu fasilitas rahasia milik militer Amerika. Chris juga melihat kalau kondisi tubuh anak buahnya tidak ada yang utuh. Bahkan dia juga sudah kehilangan kedua kakinya. Setelah dokter mengatakan apa yang sudah terjadi pada Chris teringat ketika dia dan anak buahnya bertugas di Afghanistan. Saat itu mereka ditugaskan untuk melindungi keluarga Hellwig dari pasukan ISIS. Hellwig adalah seorang dokter penting bagi petinggi negara Afghanistan. Tapi saat itu, Chris dan anak buahnya bersembunyi dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka melihat banyaknya pasukan ISIS menyerang rumah Hellwig. Keluarga Hellwig pun dibunuh dengan cara yang sadis oleh pasukan ISIS, dan hanya istri Hellwig yang berhasil selamat. Setelah itu, pasukan ISIS pergi meninggalkan rumah Hellwig. Ketika Chris dan anak buahnya beranjak pergi, tidak diduga istri Hellwig berlari membawa sebuah bom.
Setelah mendengar semua cerita dari Chris, dokter yang merawat Chris mengatakan kalau alat yang digunakan pada mereka merupakan salah satu teknologi baru yang mampu memulihkan tubuh mereka lebih cepat, terutama di bagian pikiran dengan melakukan simulasi di alam bawah sadar. Tapi ketika Chris mengatakan kalau mereka diteror oleh hantu saat menjalani simulasi tersebut, si dokter justru mengatakan kalau simulasi yang mereka jalani seharusnya hanya sebatas simulasi tentang pertempuran di masa Perang Dunia Kedua. Chris menyadari kalau sosok yang menghantui mereka adalah keluarga Helwig yang terbunuh oleh pasukan ISIS. Karena Chris teringat setelah terkena bom, istri Helwig sempat menyebut kata Vetrulek. Chris tahu kalau kata Vetrulek adalah sebuah kutukan kuno yang bisa memberikan kekuatan kepada arwah untuk hidup kembali. Chris menyadari kalau keluarga Helwig ingin Chris menolong mereka ketika mereka akan dibunuh oleh pasukan ISIS. Karena itu, Chris meminta dokter mengirimnya kembali ke alam bawah sadarnya untuk menolong keluarga Helwig demi menebus kesalahannya. Tapi sayangnya, ketika Chris memasuki alam bawah sadarnya, semua ingatan Chris terhapus. Chris hanya akan menjalani kejadian yang sama yang sudah dilaluinya sebelumnya di alam bawah sadarnya. What do you want? Nah, gimana filmnya pemirsa? Bikin bulu ketek merinding kan? Saya yakin pasti di antara kalian ada yang banting HP. Maafkan keisengan Mimin yang tampan ini ya. Sekian dulu ya, semoga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.